Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hai, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Pak Adi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita kuat, sehat, dan penuh semangat dalam belajar. Juga imun kita jadi kuat, tidak mudah terserang penyakit. Pak Adi mengucapkan selamat ya, kalian sudah naik kelas sekarang. Nah, Pak Adi juga sedih karena tidak bisa tatap langsung dengan kalian atau bertemu langsung tatap muka dalam pembelajaran karena pandemi terus meningkat. Tapi jangan khawatir, badai pasti berlalu. Habis hujan terbitlah terang. Pasti virus corona cepat berlalu. Ingat, kalian tetap jaga kesehatan ya di rumah ya. Melakukan hal-hal yang positif di rumah. Bisa kalian membantu orang tua kalian. Contohnya, bangun tidur langsung membereskan atau membersihkan tempat tidur kalian. Atau contoh yang lain, bisa mencuci piring atau mencuci gelas setelah makan ataupun minum. Itu salah satu contoh hal yang positif di rumah. Itu saja ya dari Pak Ardi. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kendor. Dah. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran pagi hari ini adalah mengenal ide pokok dalam teks bacaan. Nah, sebelum kalian naik kelas atau sebelum kalian kelas 5, kalian sudah mengenal ya apa itu ide pokok, atau dengan kata lain pokok pikiran, gagasan pokok, sama saja, artinya sama. Oleh sebab itu, tonton dan dengar penjelasan dari Pak Ardi. Nah, dalam mencari ide pokok, kita harus membaca paragrafnya dahulu, lalu menemukan kalimat utama, baru mengetahui ide pokoknya. Kita bahas dulu ya kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Atau dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Nah, kalau cari ide pokok, ada di dalam kalimat utama. Berikut ini adalah macam-macam jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan yang terakhir adalah paragraf campuran, yaitu kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Ingat ya, deduktif, induktif, dan campuran. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan atau ide atau pikiran, atau juga disebut dasar, awal, dan pertama. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utamanya pendek. Gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama. Jika kalian menemukan kalimat utamanya pendek, berarti tidak usah disingkat ya. Itu sama dengan gagasan pokok. Tapi kalau kalimat utamanya panjang, kalian persingkat, jadilah ide pokok atau gagasan pokok. Berikut ini adalah langkah menentukan gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat.
Cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya, jika dapat diringkas maka ringkas kalimat utama tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah selain dari kalimat utama atau ide pokok, itu disebut gagasan pendukung. Kalian juga boleh menyingkatnya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita baca bersama-sama penggalan paragraf berikut ini. Kita cari kalimat utama dan gagasan pokoknya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita cari kalimat utamanya dan ide pokoknya. Iya, benar sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti termasuk paragraf deduktif, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Nah, sekarang kita singkat karena terlalu panjang ya kalimat utamanya menjadi ide pokok, yaitu Indonesia memiliki keberagaman budaya. Mudah kan dalam mencari ide pokok? Kalian temukan dulu kalimat utamanya. Kalau sudah pendek, tidak usah disingkat lagi, gunakan itu sebagai ide pokok. Sedangkan kalau masih panjang, kalian persingkat, ambil intinya. Itu tadi ya pembelajaran dari Pak Ardi, pembelajaran singkat. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket halaman 5, kalian kerjakan soal nomor 5 saja, yaitu menuliskan ide pokok pada paragraf berjudul Gurita. Ingat, kerjakan nomor 5 saja ya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.